Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gugi Bay Perkasa di Gugi On-Screen Tutorial. Ya, di mana di video sebelumnya saya itu membahas konfigurasi dasar mikrotik. Ya, yang ini ya. Oke. Yang ini, sebentar. Ya, belajar dengan mudah konfigurasi dasar mikrotik menggunakan hub light ya. RB9412ND ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gugi Perkasa di Gugi On-Screen Tutorial. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu pengetahuan tentang kita skip aja langsung ya ke bagian akhir. Kemudian untuk radionya 102 ya. Ini 192, 168, 102.1 ya kalau untuk radio. Selesai sampai sini untuk dasar konfigurasi mikrotik ya. Ya. Ada 4 port ya, satu untuk ISP-nya sini ya untuk teman-teman untuk latihan. Tadi kan ada 4 port ya, satu untuk ISP atau dari internet, 2 untuk lokal ya, jaringan lokal yang pertama ya, yaitu dengan alamat IP 192.168.101.1 ya untuk LAN. Kemudian untuk radionya 102 ya, titik 1 ya. Nah, karena ada 2 port di sini, ada Ether 3 dan Ether 4 yang belum terkonfigurasi. Nah, coba untuk latihan teman-teman konfigurasi untuk jaringan lokalnya ya, untuk di port 3 dan 4 pada router board ya. Kita skenariokan untuk 3 yaitu 192.6 untuk skenarionya ya, alamat IP di router board di port 3 192.168.103.1 ya untuk port 3. Dan untuk port 4 nya kita skenariokan ya, yaitu alamat IP nya 192.168.104.1 ya. Coba teman-teman konfigurasi port yang belum kita konfigurasi tadi ya, antara port 3 dan port 4 ya. Selamat mencoba. Sekali lagi itu ya. Di video sebelumnya itu saya membuat latihan gitu ya, untuk teman-teman gitu ya. Itu di port 3 dan di port 4 ya, karena port 1 untuk internet sudah dikonfigurasi, port 2 untuk lokal ya, jaringan ya, entah itu mau ke komputer ataupun laptop ya, ataupun ke perangkat lain ya, untuk ke perangkat jaringan, entah itu switch ya dan lain-lain. Kemudian untuk radio itu yang terintegrasi dengan router board ya. Oke, tadi kan ada 2 gitu ya, ada 2 yang kosong, port 3 dan port 4 ya. Port 3 itu sebentar saya buka dulu. Nah, ini ya. Ya, di port 3 itu di port 3 yang ini ya. Nah, di port 3 ini direncanakan IP-nya itu 192.168.101. Sebentar ya. Oke, kita tambahkan dulu text box di sini ya. Oke. Nah, untuk Ether 3 itu diskenariokan sebentar. Nah, ini di bawah. Ether 3 192.168.103.1 ya. Ya. Kalau untuk Ether 3 ya.
dan Ether 4 itu 192 untuk Ether 4 ya. (192, 168) di sini 4 ya jaringannya ya, dengan gateway-nya 1 ya. Oke, untuk Ether untuk Ether 4 ya, atau port 4 ya, yang Ether 4 ya, seperti ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah membuatnya ya. Oke, kita buka lagi ya Winbox ya. Ya, kemudian pilih connect ya. Oke, kita lihat. Mudah-mudahan teman-teman sudah buat ya konfigurasi untuk di port 3 dan port 4. Oke, kebetulan sini sudah ya, saya sudah buat port 3 itu kan tadi Ether 3 ya, 192.168.103.1 ya untuk port 3 atau Ether 3, atau kemudian port 4-nya 104 ya titik 1 ya, untuk Ether 3 kemudian dan Ether 4 ya, di port 3 dan di port 3 dan port 4 ya. Oke, kita lihat dulu oke, saya akan buka dulu. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, kebetulan nah di sini saya terhubung dengan Ether 2 ya. Kemudian Ether 1 belum ada yang terhubung, wireless LAN belum ada yang terhubung ya dengan mikrotik ya, dengan radio ya. Juga Ether 3 belum ya, belum terhubung ya. Ether 4 juga sama, belum terhubung ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah buat ya latihannya ya untuk di 3 dan 4 ya. Oke, kita cek ya. Oke, kita lihat statusnya di sini ya untuk Ether ya pada laptop atau komputer. Alamatnya di sini 192.168.101.2 ya. Dimana 101.2 di sini yaitu tadi ini di Ether 2 ya, 192.168.1 ya, Ether 2 ya. Oke, saya sekarang akan pindahkan dulu ya, dari port 2 ke port 3. Oke. Ini ya, kalau tandanya kalau yang terhubung dan tidak terhubung. Kalau yang terhubung itu yang hitam, kalau yang merah di sini tidak terhubung ya. Salah satu dari port masing-masing gitu ya. Kemudian saya di sini menggunakan DHCP untuk monitor ya. Oke, kita lihat, saya cabut dulu ya port 2 yang terhubung dengan laptop. Saya pindahkan ke port 3. Sebentar, sini masih ya. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat lagi. Sebentar, saya connect ya, karena tadi kan dipindah ya portnya ya dari 2 ke 3. Oh, sebentar ya, masih ya. Ya. Nah, sekarang sudah pindah ke Ether 3 ya.
Oke, kita lihat lagi. Detail. Nah, 103 untuk host ID-nya ya, itu 252 ya. Kebetulan dapatnya 252. Network jaringan ya, jaringannya di 103 dan host ID-nya itu ada di 252 ya. Apakah sudah bisa ya? Oke, sebentar kita cek dengan rule yang sama ya. Oke, di sini sudah bisa ya. Oke, sudah bisa ya terhubung dengan internet untuk port 3. Nah, kita akan coba yang port 4 yaitu 192.168.104 ya. Oke, saya akan pindahkan dulu dari 3 ke 4 ya. Saya akan cabut dulu kabel jaringan yang dari laptop ke router board ya, yang berada di port 3. Saya pindah ke port 4. Ya, terputus ya karena saya pindahkan, dan di sini juga masih. Nah, oke, ini sudah di port 4. Kemudian reconnect, kita lihat. Oh, sebentar, masih belum ya. Oke, connect. Ya, kita lihat ya. Ya, sekarang sudah pindah ke Ether 4. Oke ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah membuatnya ya. Latihan di video sebelumnya gitu ya. Dimana Ether 3 itu 192.168.103.1, kemudian Ether 4 itu 192.168.104.1 ya. Mudah-mudahan sudah ya. Oke, saya akan kembalikan lagi ke Ether 2 dulu ya. Cabut dulu ya saya kabelnya ya, dari port 4 ke port 2 ya. Sudah ya. Oke, di sini juga sudah kembali ya terhubung. Kita tutup lagi, kita buka ya, kemudian connect ya. Ini ya. Oke, sudah ya, sudah bisa untuk port 3 ataupun port 4, Ether 3 ataupun Ether 4 sudah bisa terhubung dengan internet ya, sudah dicoba ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman sudah membuatnya ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kemudian untuk video kali ini saya akan coba sharing lagi, yaitu tentang konfigurasi hotspot ya pada MikroTik ya. Oke, di mana bentar ya, ini ya, di mana di Ether 3 itu saya akan coba atau saya alokasikan ya untuk hotspot ya, Ether 3 untuk hotspot. Oke ya. Oke, kita coba ya. Oke, buka lagi maaf udah ya. Oke, Winbox kita buka. Oke, kemudian kita akan buat hotspot pada Ether 3 ya. Oke. Oke, caranya IP. Nah, kemudian di sini ada hotspot ya. Hotspot, klik. Nah, baru ya. Sini masih kosong, masih default dan lain-lain ya. Oke, hotspot ya. Kita alokasikan tadi di Ether 3 ya untuk hotspot ya.
Oke, server, klik ya. Kemudian sini ada hotspot setup. Yang ini, hotspot setup ya. Klik, nah muncul. Ya. Ikuti saja. Ya. Oke, tadi kita alokasikan di Ether 3 ya. 3 untuk hotspot. Kalau sudah dipilih ya, Ether 3, kemudian next. Nah, kebetulan secara otomatis tadi kan Ether 3 itu ini ya, alamat IP-nya 103.1 sama ya, 192.168.103.1/24. Kemudian checklist security networknya supaya bisa langsung terhubung dengan internet ya. Kemudian next. Nah, di sini pool ya, IP poolnya. Nah, mulai dari 192.168.103.2 sampai dengan 192.168.103.254 ya. Jadi range IP 103.2 sampai dengan 3.254 itu range untuk IP hotspot ya. Ya, dari 103.2 sampai dengan 103.254 ya. Atau misalkan kalian mau 1 sampai 5, misalkan nanti untuk switch ataupun untuk router yang lain ataupun perangkat jaringan yang lain, misalkan 5 di sini dimulai dari sampai 5 atau 6 silahkan ya, tergantung kalian gitu ya nanti ya, skenario seperti apa ya. Oke, sementara kita kembalikan lagi ke 103.2 ya. Jadi range 2 sampai 254 ya di network jaringan 103. Kalau sudah next. Oke, di sini SL ya, certificate ya. Kita abaikan saja ya. Kemudian next, samain juga SMTP server ya, diabaikan saja. Next. Nah, kemudian DNS-nya. Nah, kebetulan di sini sudah otomatis karena di sebelumnya DNS-nya itu kita sudah masukkan untuk yang pertama ada 8.8.8 ya yang Open DNS ya. Kemudian juga 192.168.100.1 ya. Kalau ada lagi misalkan silakan ya, tambahkan lagi atau dikurangi, silakan gitu ya. Oke, kalau sudah, kemudian next. Nah, di sini namanya sekarang gitu ya, namanya. Oke, misalkan contohnya di sini saya akan kasih DNS name ya, local hotspot servernya. Hotspot .sekolah.id ya, hotspot.sekolah.id. Kemudian next. Nah, kebetulan sini default yang pertamanya ya itu admin. Silahkan passwordnya mau diisi seperti apa, bebas ya, terserah kalian. Oke, saya contohkan saja di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, next. Complete ya. Sampai sini selesai ya. Sampai sini sudah selesai. Oke, kita coba dulu. Oke, kita lihat. Oke, kalau ini kan saya sekarang sudah masih terhubung di Ether 2 ya. Oke, ini masih aman ya, masih bisa diakses ya, masih bisa diakses ya, atau masih terhubung dengan internet ya, masih bisa berselancar. Oke, kita akan coba pindahkan ke Ether 3 ya. Saya buka dulu, pindahkan ke Ether 3.
putus ya, karena di sini saya sudah pindahkan port 2 ke port 3 pada router boot. Nah, ini ya, ternyata belum bisa berselancar atau belum bisa terhubung dengan internet gitu ya. Oke, gimana caranya gitu ya. Nah, kita tadi kan hotspot gitu ya, kita harus login dulu, karena begitu kita terhubung dengan jaringan ya pada MikroTik, itu akan ditahan dulu, di bypass dulu, jadi belum bisa ke internet, ataupun kita juga belum bisa meremote router ya. Nah, di sini lama banget gitu kan, nggak bisa gitu ya. Nah, itu tadi kita harus terhubung dulu dengan router ya. Gimana caranya ya, tadi ya tadi itu hotspot ya, hotspot .sekolah.id ya. Nah, ya. Nah, di sini sampai sini kita belum bisa, karena kita belum login gitu ya, atau kita belum dapat akses gitu ya, entah itu kita untuk remote MikroTik ataupun ke internet ya. Oke, kebetulan tadi kan admin ya untuk defaultnya ya, admin. Passwordnya saat tadi 12345. Oke. Nah, di sini sudah terhubung ya. Welcome admin. Nah, kebetulan kita dapatkan 192.168.103.251 ya. Apakah sudah bisa berselancar? Ya, sudah bisa ya. Oke. Misalkan kita ya, YouTube juga udah bisa ya. Oke, sudah bisa berselancar. Berikut juga, apakah sudah bisa sekarang kita meremote router ya. Oke, connect, klik, pilih dulu ya, kemudian connect ya. Sudah bisa ya. Ya, sampai sini hotspot sudah bisa ya. Oke, sudah bisa berselancar ya, atau browsing, dan berikut juga sudah bisa mengakses meremote router ya. Itu. Jadi syaratnya kita harus dapat izin dulu gitu ya, atau kita harus login dulu ya ke hotspot ya. Itu yang tadi ya. Oke ya, status. Oke, kita coba lagi, kita log off. Oke, kita coba dulu home. Oke, bisa, masih bisa. Ya, masih bisa ya, padahal tadi sudah log off ya. Mana sih ini kok bisa seperti ini gitu ya. Oke, ada lagi di sini nih yang harus kita perhatikan gitu ya. Oke, hotspot. Nah, kemudian di sini ada general tadi ya, hotspot namanya, DNS name tadi hotspot sekolah ID ya. Nah, kemudian di login di sini. Nah, ini cookiesnya masih tercentang, jadi masih ada riwayatnya gitu ya. Oke, kita uncheck list, kemudian apply. Oke ya. Oke, kita coba lagi. Nah, tadi hotspot sekolah.id ya. Kita log off. Kalau tadi kan masih bisa ya. Coba sekarang kita log off. Kita log in lagi. Nah, ini kembali lagi ke halaman login ya. Tadi ya cookiesnya belum di checklist ini ya. Oke ya. Apakah masih bisa berselancar?
atau browsing ke internet? Nah, tidak bisa ya, karena kita belum login ya, belum mendapatkan izin untuk mengakses jaringan internet ya. Jadi syaratnya kita harus login dulu ke hotspot pada MikroTik 1 2 3 4 5. Oke. Gitu ya. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah bisa ya. Atau di YouTube sekarang coba lagi. Ya. YouTube juga udah bisa ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya sampai sini ya. Setup hotspot pada MikroTik gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi kan Ether 3 itu untuk hotspot ya tersendiri. Nah, berikutnya saya akan rencanakan juga untuk Ether 3 ataupun 4 dan berikut juga dengan WiFi ya yang terintegrasi dengan routerboard. Kita akan satukan ya. Kita jadikan hotspot gitu ya. Jadi ketika ada perangkat yang terhubung dengan hotspot itu harus dapat izin dulu ya, atau dapat akses dulu, atau mempunyai user ya, atau login ya pada hotspot gitu ya. Jadi 3, 4 dan radio ya, kita akan gabung menjadi hotspot ya. Oke, 3, 4 berikut juga dengan radio ya, atau WiFi ya. Kita akan buatkan hotspot ya di Ether 3, 4 dan radio. Oke, gimana caranya? Oke, kembali lagi ke routerboard ya. Oke, caranya yaitu kita harus satukan dulu, karena kan kita akan satukan tadi Ether 3, 4 dan wireless LAN ya menjadi satu ya. Caranya kita akan satukan dulu dengan bridge ya. Oke, di sini bridge ya. Oke, sudah bridge ya. Oke, kembali lagi, close dulu bridge. Nah, kemudian di sini ada bridge, ada tanda plus atau tambah add ya. Klik, kasih nama. Oke, misalkan bridge hotspot. Bridge hotspot ya. Oke, nah di sini nambah satu ya di interface list ya. Oke, bridge hotspot sudah dibuat. Kemudian ke port di sini ya. Nah, ini port ya. Oke, kita masukkan tadi ya 3, 4 dan wireless LAN ya. Kita akan gabungkan menjadi untuk hotspot ya. Portnya kemudian sama di sini add ya. Oke, 3 bridge hotspot oke ya. Kemudian tambahkan lagi, maaf ya, bentar ya. Kita reconnect karena tadi 3-nya sekarang sudah masuk ke bridge ya. Kemudian tambah lagi Ether 4 bridge hotspot oke. Dan berikut juga sekarang wireless LAN-nya ya, kita satukan oke. 3, 4 dan wireless LAN ya. Port 3, 4 dan WiFi ya. Oke. Nah, di sini kan tadi untuk yang hotspot yang ini karena Ether 3 sudah di-bridge-kan. Oke, karena ini sudah selesai ya. Oke, kita
disable dulu aja ya, disable. Nah, kita akan buat lagi nanti baru ya. Ini untuk contoh aja tadi ya, untuk contoh. Oke. Itu ya. Jadi port 3, port 4 dan wifi ya, kita akan buat hotspot ya di jaringan yang sama. Oke. Bridge sudah. Oke, kita buat lagi hotspot ya. Oke, server, klik plus. Oke, namanya maaf, bukan ya, hotspot setup. Nah, ini ya. Nah, sekarang interface-nya, kalau tadi Ether 3, nah sekarang kita pakai bridge hotspot ya. Karena bridge hotspot di sini ya, tadi ini bridge hotspot itu ada 3, 4 dan ada LAN ya. Bridge hotspot. Ya, di interface juga ada di sini ya. Oke, bridge hotspot. Jadi bukan di 3, 4 ataupun wireless LAN ya. Kalau mau secara mandiri silahkan. Tadi ya contoh yang pertama. Nah, sekarang kan kita akan gabungkan 3, 4 dan wireless LAN ya. Kebetulan tadi syaratnya kita harus satukan dulu, yaitu menggunakan bridge ya. Oke, kalau sudah, kita pilih bridge, kemudian next ya. Sama seperti halnya tadi ya sebelumnya ya. Ini masquerade ya. Checklist supaya langsung terhubung dengan internet. Nah, di sini 192.168.102 ya. Kemudian tadi kalau untuk 3 itu 103 ya. Ini 104. Nah, 102 itu tadi ada di sini di wireless LAN ya. Mau 2 silahkan, mau 3 silahkan ya, mau 3 silahkan ataupun 4 ya. Defaultkan aja dulu ya, sedekasihnya ya, sedapatnya 102 ya. Kemudian next. Nah, ini juga sama tadi, ranknya apakah mulai dari 5, 6 ataupun ya terserah kalian skenario nanti seperti apa ya. Oke, kita defaultkan lagi di sini dari 2 ranknya sampai 25, 4 ya. Kemudian next. Sama di sini ya, tadi ya. Ini untuk tampilan halaman login ya, kita abaikan saja dulu, kita defaultkan saja dulu. Sama SMTP server ya, misalkan nanti untuk email ya, kita alamatnya seperti apa kita isikan ya. Oke, untuk saat ini kita abaikan dulu ya. Kemudian next. Sama tadi ya, DNS-nya 888, kemudian 192.168.100.1 ya, yang ada di ya tadi di sini ya. Oke. Sudah. Next. Namanya sekarang, kalau tadi itu namanya apa, hotspot sekolah ya. Oke, misalkan kita ganti sekarang hotspot belajar ya, bebas ya sebetulnya .id atau mau .com silahkan ya. Oke. hotspot.belajar.id. Kalau sudah, next. Nah, complete ya. Kok beda sama yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu tadi di akhir itu ada user ya. Nah, ini admin, dan kebetulan di sini kan sudah ada, jadi nggak perlu ya. Nanti takutnya bingung gitu kan, kalau teman-teman memulai dari awal, kok yang barusan tidak ada gitu ya, hotspotnya apa, user untuk adminnya gitu ya, karena di sini sudah ada ya. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita coba ya, apakah ini masih di
Ether 3 ya, masih di Ether 3. Oke, kita lihat apakah masih bisa berselancar. Agak mandek di sini. Ini error not found. Nah, ini udah masuk ke tampilan halaman login ya. Tadi ya, kita pergunakan yang admin ya. Oke. Admin 1 2 3 4 5. Oke. Oke, never ya. Oke. Apakah masih bisa berselancar? Nah, sekarang sudah bisa ya, karena kita sudah masuk ke jaringan ya. Tadi melalui login. Hot belajar ya. Kalau sekarang tadi sekolah, sekarang belajar. Belajar.id. Ya. Oke. Ya. Oke, sampai sini di Ether 3 ya. Kita sudah terhubung. Oke, ini ya. Oke, aktif. Nah, di sini ya. Di 103. Ya, di Ether 3. Oke, kita log out dulu ya, atau kita disable. Kita akan coba, karena tadi kan Ether 3, 4 ataupun wireless ya. Kita coba wireless atau wifi ya. Oke, kita disable dulu Ether pada laptop ya. Kita disable. Ya, sini sudah terputus ya. Kayak mikrotik juga sudah terputus ya. Oke. Oh, maaf, di sini kayaknya nah ini masih di disable kayaknya ya. Kita enablekan dulu. Ya, tadi maaf ya, sebelumnya dimatikan. Oke. Ya, kita masuk ke, nah kebetulan ya kebetulan ya, tadi itu, nah ini ya kebetulan di sebelumnya itu nama wifi ya, atau SSID wifi pada routerboard ya, yang terintegrasi dengan routerboard, yaitu wifi router. Oke, kita connect. Ya, sudah. Nah, di sini juga langsung ya. Kita panggil lagi tadi hotspot belajar.id. Nah, di sini ya. Ini sudah terhubung dengan wifi, cuman masih limit karena kita tadi di sini belum bisa mengakses jaringan ya secara keseluruhan. Ya, jadi di bypass dulu, ditahan dulu. Syaratnya kita harus login dulu gitu ya. Oke. Admin 1 2 3 4 5. Oke. Kenapa maaf? 1 2 3 4 5. Bentar. Hotspot, oh ini belajar. Oh ya, belajar login. Admin. Oh iya. Oke, karena ini ya, kenapa nggak bisa masuk? Ya, kenapa nggak bisa masuk? Karena di sini masih ya aktif ya. Ya, sebagai admin. Oke, kita close dulu. Hotspot.belajar.id.
admin 1 2 3 4 5. Oke. Nah, ya. Oke, sekarang sudah bisa ya. Coba lagi berselancar. Misalkan ya. Ya, sudah bisa ya. Di sini pada WiFi atau wireless. Ya. Sudah bisa. Ini juga untuk internet, untuk YouTube juga sudah bisa ya. Oke, sudah bisa ya mengakses internet ya. Oke, jadi kita login di Ether 3 ataupun dengan radio ketika request ketika mau terhubung dengan jaringan ya. Oke, sebentar kita log out dulu. Oh ya, tadi ya, kembali lagi. Ini kok masih bisa gitu ya. Cookiesnya tadi ya, cookiesnya. Oke, server, oke, hotspot grid. Nah, ini kembali lagi. Server profile. Ini yang kedua ya, belajar. Nah, ini cookiesnya. Oke, unchecklist. Apply, oke. Ya. Oke, kita coba lagi, log off, login. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah terhubung ke jaringan, kalau belum dapat izin ya, atau kita belum login ya belum bisa gitu ya. Jadi syaratnya harus login dulu ya. Entah itu kita menggunakan wireless ya, WiFi, ataupun dengan tadi jaringan di Ether 3 gitu ya. Jadi harus login dulu gitu ya. Oke, kita enablekan, ini kita disable ya WiFi. Oke, kembali lagi ke Ether ya. Oke, sama di sini. Sama ya, harus login dulu 1 2 3 4 5. Oke, sama ya tadi ya. Nah. Ya. Jadi harus login dulu untuk bisa mengakses jaringan ya, entah itu meremote router ataupun berselancar di internet gitu ya. Jadi harus login dulu ya. Nah, kebetulan 192.168.103.251 ya. Oke. Sampai sini kita login lewat Ether 3 dan wireless ya. Sudah bisa ya. Oke. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ya. Oke, berikutnya. Oke, tadi kan usernya baru satu ya, cuman admin saja gitu ya. Jadi hanya admin saja yang bisa terhubung dengan jaringan gitu ya. Nah, semisalkan yang lain, semisalkan karena kan di sini dicontohkan tadi untuk sekolah ya, contohkan untuk sekolah. Semisalkan untuk kepala sekolah, waka kesiswaan ataupun kurikulum dan lain-lain, ataupun untuk siswa gitu ya. Di sini belum ada gitu ya. Nah, kita akan buat user yang lain ya. Tadi misalkan untuk kepala sekolah, untuk wakil kepala sekolah gitu ya, untuk guru ataupun untuk siswa ya. Oke. Sebelum ke user, kita buat dulu user profile ya. Kita buat dulu user profile ya. Oke, di sini user profile. Di sini masih default ya. Ya, defaultnya di sini upload downloadnya juga masih sesuai dengan default ya. Mau uploadnya 10 mega, downloadnya 10 mega gitu ya. Ini secara default, jadi belum bisa kita batasi ya.
misalkan untuk guru berapa, untuk kepala sekolah berapa, untuk siswa berapa, gitu ya. Oke, di sini lebih ke sisi manajemen ya. Lebih sisi ke manajemen. Ya. Oke. User profile kita buat baru ya. Oke, kita kelompokkan ya. Ada untuk kepala sekolah dan untuk waka atau wakil kepala sekolah ya. Kemudian ada untuk guru ataupun ada untuk siswa ya. Oke. User profile, add. Nah, di sini namanya. Tadi ya kita akan kelompokkan dibagi 3 ya. Ada untuk capsek dan wakasek. Ya. Nah, di sini tadi ya capsek dan wakasek. Kepala sekolah 1, wakil kepala sekolah kurikulum 2, Hubinmas 3, kesiswaan dan sarana, berarti ada 5 ya. Nah, kita buat 5 ya. Nah, di sini rate limit tadi upload downloadnya mau berapa gitu ya. Gitu ya. Apakah 1 mega kah, apakah 10 mega, ya terserah gitu ya, terserah admin gitu ya nanti, atau terserah kita alokasikannya berapa ya untuk upload ataupun download ya, sesuai dengan skenario ya. Sini upload download ya, download gitu ya, rx/tx gitu ya. Oke, semisalkan kita kasih untuk capsek dan wakasek 1 mega ya. Oke, 1000 K ya, atau 1 mega ya. Upload downloadnya juga sama 1000 K ya. Oke, kalau sudah apply, oke. Nah, di sini sudah ada capsek dan kaset ya. Kemudian yang kedua, guru ya, kita untuk guru. Oke, sama. Nah, di sini kan guru banyak ya. Misalkan kita alokasikan di sini sampai 20 misalkan ya. Mau 120 juga silahkan. Oke, atau 20 saja dulu ya, 20. Kemudian di sini juga sama. Misalkan kita kasih untuk uploadnya 500 kilo ya, downloadnya 500 kilo ya, untuk guru. Apply, oke ya, guru sudah. Kemudian profil yang berikutnya tadi ya, kita buat 3 ya, wakasek dan capsek dan wakasek, guru dan siswa. Tambah lagi sekarang siswa. Nah, di sini siswa pasti lebih banyak, misalnya 50 gitu ya. Ataupun nanti berapa, 300 misalkan ya, 200 gitu ya. Sesuaikan saja tadi ya network perfectnya ya. Karena kebetulan hanya 2 sampai 25, 4 ya. Ya, sesuaikan sajalah kayak contohnya di sini 50. Nah, sekarang upload downloadnya di sini tadi untuk guru itu 500 ya. Misalnya di sini untuk siswa itu 250 kilo upload, 250 kilo download ya. Apply, oke ya. Oke, sampai sini sudah ya. Ada capsek, ada guru, ada siswa gitu ya, dengan batas upload download yaitu untuk capsek 1000K ya, atau 1 mega. Kemudian guru 500K ya, 500 kilo. Dan untuk siswa tadi maksimalnya 50. Nah, untuk upload downloadnya 250 kilo ya. Oke.
Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, sekarang ya kembali ke user. Nah, user di sini ya. User. Oke, misalkan kita tambah capsec ya. General, alkan saja ya. Atau nanti mau hotspot 1 atau hotspot 2 ya, silahkan. Kita alkan saja dulu di sini ya. Oke, capsec. Huruf kecil saja ya, supaya mudah. Capsec ya. Passwordnya juga sama. Capsec ya. Nah, di sini ada limit. Mau berapa nih waktunya? Misalkan untuk kepala sekolah. Nah, kalau untuk kepala sekolah jangan dibatasi ya, misalkan gitu ya. Jangan dibatasi. Dan berikut juga berapa nih in-nya ya, berapa out-nya gitu ya. Atau dibatasi misalkan maksimalnya 2000 2000 giga ataupun 2000 mega atau 2 giga gitu ya. Janganlah gitu ya, kalau untuk kepala sekolah kita tidak dibatasi ya gitu ya limitnya ya. Oke, general, kembali lagi capsec tapi error limit bit mana, bentar, oh ini ya. Oke, tapi oke, capsec ya. Jadi capsec. Oke, kita coba log off. Capsec. Maaf, ini bentar ya. Ya, bisa ya. Capsec. Bisa login ya sebetulnya. Ya, maaf, capsec. Nah, bisa ya, bisa login ya. Ya, di sini ya capsec ya. Cuman ya maaf, capsec di sini tadi, nah profilnya di sini masih default ya. Jadi mau uploadnya berapa, downloadnya berapa ya bebas gitu ya. Kalau untuk kepala sekolah gitu ya, karena default di sini profilnya gitu ya. Nah, misalkan kita mau batasi tadi pada profil di sini ya, user profil di sini, capsec itu uploadnya 100 kilo, innya 1000 kilo atau 1 mega, uploadnya downloadnya juga 1 mega gitu ya. Dengan 5 batasnya tadi ya, 5 itu kepala sekolah, waka sarana, waka kesiswaan, waka hubinmas ataupun waka kurikulum ya. Jadi ada 5 gitu ya. Oke. Capsec dan wakasec ya. Maaf di sini lupa ya profilnya. Oke. Itu ya. Atau kita coba aja dulu ya. Log off dulu, login. Capsec. Oke. Tes speed ya. Ada nggak 1 mega? Ya. Ya. Oke, go. Kita periksa. Sampai berapa kecepatannya? Ya, 80, 95, 97, 95, ya ada 96 ya, 0,96 mega. Gitu ya. Mendekati 1 mega gitu ya. Untuk kepala sekolah uploadnya gitu sama. Ya maaf tadi download ya. Yang ini download yang hijau, kemudian yang ungu ini untuk upload sama ya. 1 mega. Ya, mendekati 1 mega. Gitu ya. Untuk kepala sekolah ya. Uploadnya 0,95, uploadnya 0,93, mendekati 1 mega
ya, mendekati 1 mega. Gitu ya. Oke. Itu untuk kepala sekolah. Ya, jadi dibatasi uploadnya 1 mega, downloadnya juga 1 mega. Ya. Oke, berikutnya kita langsung saja usernya kita buat untuk siswa ya. Semisalkan tambah user saja ya. Ini profilnya untuk siswa. Oke. User passwordnya 1 2 3 4 5. Ya, 1 2 3 4 5. Oke, profilnya siswa. Nah, sekarang kita batasi waktunya gitu ya. Siswa sih berapa sih misalkan gitu ya, mau dikasih 5 jam gitu ya, silahkan. Ataupun contohnya di sini jangan 5 jam lah contohnya. Nah, kita kasih dengan contoh dulu ya, 2 jam 2 menit 2 menit untuk waktu ya. Oke, user 1 namanya, passwordnya 1 2 3 4 5, profilnya siswa ya. Kita coba untuk siswa. Oke, limitnya tadi waktunya adalah 2 menit ya. Nanti silahkan terserah kalian ya, nanti mau dikasih berapa waktunya gitu ya. Kalau sudah, kemudian apply, oke ya. Nah, di sini sudah ada user 1 ya. Profilnya di sini untuk siswa itu berapa tadi, nah ini ya, 250 kilo ya, untuk upload 250 kilo untuk download ya. Oke, kita logout dulu. Nah, itu ya, user 1 2 3 4 5. Oke. Maaf, user 1 1 2 3 4 5, betul. 1 2 3 4 5 ya, ya. Nah, kita di sini sudah terhubung ke jaringan menggunakan profil siswa dengan login ID-nya adalah user 1 ya. User 1 ya, login ID-nya ya. Nah, di sini ada time session-nya ya tadi ya. Nah, ini hitung mundur countdown ya, 1:30 29, karena kita tadi kasih waktunya adalah 2 menit gitu ya. Ya. Ini terhubungnya 39 detik, 40 detik, 41 gitu ya. Gitu ya. Aktifnya sebagai user ya, dengan tadi siswa ya, user di sini ya. Tadi berapa? Kalau untuk siswa itu 250 kilo ya. Ya, berikut juga di sini waktunya hanya dikasih 2 menit. Nah, di sini kan mendekati ya 50-an. Ya, mendekati 40-an. Oke, kita coba log off dulu. Oke, berapa di sini? Tersisa 44. Kita log off. Ya. Login. Ya, kita log off. Oke, kita lihat di sini tidak aktif ya, karena kita sudah log off gitu ya. Tadi ada sekitar sisa 40 detik ya. Ada sisa sekitar 40 detik. Gitu ya. Ada sisa sekitar 40 detik. Atau di sini kita sudah mengakses internet itu selama 1 menit 19 detik gitu ya. 1 menit 19 detik gitu ya. Jadi masih ada sisa 31 ya, 31 detik lagi ya. Jadi ketika login lagi itu tidak dari awal ya, tidak dari awal hitungan tadi 2 menit ya limitnya gitu ya. Tidak kembali lagi di 2 menit, tapi lanjut dari 1 menit 20 detik ya. Oke, kita lihat, kita coba login lagi. Tadi user ya, user 1, passwordnya 1 2
3, 4, 5. Oke. Nah, itu ya. 40, sisanya 36. Ya, di sini masih bisa berselancar. Ya. Nah, sini sudah mulai agak lambat karena dibatasi ya 250 kilo. Ya, tadi ya 250 kilo untuk siswa. Gitu ya. 250 kilo untuk siswa. Oke, masih aktif. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, di sini sudah langsung terputus. Ya. Langsung terputus. Jadi waktunya sudah habis ya. Untuk sesi user 1 ya, untuk siswa. Gitu ya. Apakah masih bisa login? Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ternyata tidak bisa karena di sini user 1 has reached uptime limit. Jadi sudah tidak bisa karena waktunya sudah habis gitu ya. Tadi dikasih 2 menit gitu ya untuk siswa gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa login lagi? Yaitu klik di sini user siswa, di sini reset counter. Nah, kembali lagi ke 0 ya. Oke. Kita coba lagi user 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Nah, bisa ya. Oke. Bisa 2 menit. Oke, kita coba aja dulu ini ya. Tes lagi. Tadi 250 kilo ya untuk upload dan downloadnya. Mudah-mudahan sama atau mendekati. Ya, 11, 12, 13, 1 koma ya. 1 koma ya 2 ya. 21, 22 ya 21 ya, mendekati lah ya. 200 atau 200 ya, mendekati 250 kilo ya tadi ya. Sekarang uploadnya sama 22, 23, 23 ya, itu ya untuk siswa itu ya. Oke, berapa aktifnya? Sisanya 59 menit gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya sampai sini. Jadi tadi ketika sudah hotspot kita setting ya, kemudian user profile kita alokasikan ya, untuk capsec berapa, untuk guru berapa ataupun siswa berapa gitu ya. Kemudian kita buat usernya gitu ya. Kita buat user gitu ya. Dan kita coba tadi capsec sudah bisa ya, dengan berapa, 200.000 atau 1000 kilo ya, atau 1 mega. Kemudian siswa tadi 250 kilo ya, atau mendekati ya ketika dites tadi ya, 0,20 untuk upload dan download. Untuk download uploadnya itu 22 ya, mendekati 250 kilo ya. Oke, ada satu lagi fitur ya pada hotspot, yaitu trial atau mencoba ya, trial atau mencoba. Jadi tidak perlu login ya, tidak perlu login, bisa mengakses internet ya, atau masuk ke jaringan di mana ya. Oke, kita maaf, bukan di sini. Oke, server profile. Nah, di sini ya, server profile tadi yang belajar ID ya, yang belajar ID. Double klik. Nah, di sini ada trial atau untuk mencoba ya, untuk mencoba. Oke, berapa? Misalkan ada tamu gitu ya, ataupun ya, atau hanya sekedar mencoba gitu ya, testimoni gitu ya, kita kasih waktunya
Misalkan 15 menit gitu ya, misalkan 15 menit gitu ya. Nah, ini waktunya berapa gitu ya, apakah 1 hari? Jadi kalau sebelum 1 hari nanti ini belum bisa gitu ya, belum bisa lagi login gitu ya dengan kode trial ya, atau mencoba gitu ya. Jadi kalau lebih dari 1 hari, 1 day udah lewat, nah dia bisa coba gitu ya, coba lagi gitu ya. Tapi selama 15 menit gitu ya. Oke, untuk kali ini kita jangan terlalu lama dulu ya. Kita coba sama 2 menit saja, 2 ya. Ya, karena di sini kita untuk coba dulu ya. Kita kasih 2 menit ya. Trial ya. Di sini ada fitur pada login, yaitu trial. Apply. Oke, kita lihat. Bentar, aktif. Oke, di sini sudah kosong ya. Tidak ada yang terhubung dengan jaringan. Oke, kembali lagi login. Oke, kita reload dulu. Nah, di sini sekarang tadi sebelumnya tidak ada ini ya, please log internet password service ya. Free trial, mencoba ya, bebas untuk mencoba. Klik here. Ya. Klik here. Klik. Nah, di sini sudah bisa mencoba gitu ya. Ya. Jadi selama dia belum 1 hari gitu ya, dengan alamat IP ini, dengan MAC address-nya ini, dia masih bisa mengakses jaringan gitu ya. Tapi dikasih waktu hanya 1 hari gitu ya. Dikasih waktu 1 hari gitu ya. Nah, gitu ya, masih bisa ya. Oke, refresh lagi. Nah, ya masih bisa. Cuman ketika habis nanti 2 menit gitu ya, habis 2 menit. Nah, di sini masih cukup banyak waktu ya. 2 menit. Oke, kita tunggu saja dulu ya sampai 2 menit gitu ya. Oke, kita coba aja dulu di sini, tes lagi berapa. Karena kalau trial itu default kalau tidak salah ya. Ya, cuman kita cek saja dulu ini berapa dapatnya ya, upload downloadnya. Wow, 23 mega, 22, 21 mega. Wow, 20 untuk downloadnya 20 mega ya. Nah, kemudian uploadnya sekarang 9 mega, 8 mega dapatnya, 7,8, 7,6, 6. Nah, di sini untuk trial karena default ya. Nah, kebetulan dari providernya saya 20 mega ya untuk downloadnya ya. Biasanya setengahnya, untuk uploadnya itu setengahnya gitu ya. Sekitar 10 mega. Ya, di sini mendekati lah walaupun 7,45 gitu ya. Untuk upload ya. Untuk downloadnya 20 mega, cukup besar ya. Oke, kita refresh, ada 13 detik ya, 10 detik dengan tadi ya, speednya segini ya. Nah, sudah, sini udah tidak bisa lagi tuh kan, lama ya. Nah, di sini sudah tidak ada, karena batas waktunya itu tadi dikasihnya hanya 1 hari di sini ya. Jadi tunggu dulu hari berikutnya, 1 hari habis bisa login lagi ya gitu. Di sini untuk mencoba gitu ya, atau versi trial ya. Gitu ya. Katanya biar ini mau tambah lama 5 hari atau seminggu ya, atau 7 jam gitu ya. Maaf, 7 day di sini ya, 7 minggu atau 7 hari gitu ya.
atau 1 minggu gitu ya, silahkan ya, silahkan. Nah, kalau sudah 1 minggu, semisalkan kita lihat di sini di sini ya, user. Nah, ini yang tadi ya. Oke. Yang tadi. Ya. Oke, kita hapus dulu. Anggap misalnya di sini sudah 1 hari ya. Oke, reload. Nah, di sini ada lagi ya, klik here. Oke. Gitu ya. Jadi selama 1 hari dikasih waktu 2 menit untuk mencoba, gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada yang lupa satu lagi. Semisalkan tadi user 1 ini untuk 1 orang gitu ya. Untuk 1 orang. Gitu ya. Jadi tidak 1 orang 1 perangkat gitu ya. 1 orang 1 perangkat. Jadi untuk nama user 1 dan misalkan untuk perangkat laptop gitu ya. Nah, kebetulan di sini kita coba dulu user 1 masuk ya sebagai user 1. User 1 1 2 3 4 5. Oke. Maaf, kita cek dulu. Nah, di sini udah 2 menit ya, kita reset dulu. Ya. Semisalkan 3 4 5. Gitu ya. Ini untuk perangkat laptop gitu ya. Jadi nanti kalau si user 1 ini mempergunakan perangkat yang lain, itu tidak bisa gitu ya. Jadi hanya khusus 1 gitu ya. Untuk perangkat. Jadi 1 user 1 perangkat gitu ya. Nah, gimana caranya? Ataupun misalkan atau ada temannya nih user 2 gitu ya, tahu passwordnya gitu ya, user 1 gitu ya. Dia coba-coba login menggunakan user 1 gitu ya. Ternyata dia user 2 gitu ya. Nah, dia kan karena tahu password 1 2 3 4 5, jadi dia masih bisa akses gitu ya menggunakan user 1 gitu ya. Nah, gimana caranya misalkan untuk user 1 ini hanya untuk 1 perangkat gitu ya. Jadi yang lain tidak bisa pakai, kecuali dengan perangkat yang sama gitu ya, atau laptop yang sama, ataupun komputer yang sama, ataupun handphone yang sama. Caranya gitu ya. Sama ya, kita lihat dulu tadi user di sini berapa. Kita masukkan saja address-nya, MAC address-nya yaitu 30 F9 ED AAA A75C gitu ya. Oke. User. Nah, ini di sini kita masukkan MAC address-nya. Gitu ya. Oke, sebentar. Copy. Apply. Oke. Nah, gitu ya. Di sini sudah dimasukkan alamat MAC-nya ya, atau alamat fisik ya. 30 FS9 gitu ya. Nah, misalkan tadi ya user yang lain tahu gitu ya. Passwordnya tahu gitu ya. Cuman kalau perangkatnya berbeda tidak akan bisa. Kayak contohnya kita akan di sini masuk dengan WiFi ya. Kayak dengan WiFi. Oke, kita tutup dulu di sini, disable dulu. Oke, kita masuk menggunakan WiFi ya. Ya. Oke. Oke, tadi user 1. Passwordnya 1 2 3 4 5. Oke. Nah, di sini tidak bisa karena alamat MAC-nya berbeda gitu ya. Alamat MAC-nya berbeda atau alamat fisiknya. Karena untuk untuk router untuk WiFi di sini berbeda, yaitu 3C7736. Kita cek ya. Yaitu berbeda. Ya. Nah, di sini 30 FN9. Nah, di sini berbeda ya. Jadi tidak bisa walaupun kita tahu password gitu ya, tapi perangkatnya berbeda gitu ya. Jadi harus di perangkat yang sama. Kita anggap saja di sini WiFi ya. Kita menggunakan WiFi. Karena masing-masing
fisik itu mempunyai nomor unik, entah itu untuk Ethernet, entah itu untuk WiFi, gitu ya. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi mulai dari tadi setup hotspot, kemudian user profile dengan wakasek guru siswa ya, dan berikut juga kita buat user baru ya, admin, capsek ataupun user ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, itu dengan radius ya. Oke. Di sini ada radius ya. Kalau radius di sini bisa kita buat usernya secara banyak gitu ya. Mau 6 digit, mau 4 digit ya. Nanti deh gitu ya di pertemuan berikutnya ya, atau di video berikutnya. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa diikuti ya. Oke, sampai sini selesai ya. Karena sudah puji-pujian, kita mau maghrib ya. Admin, kita coba lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, selamat mencoba ya untuk teman-teman tadi ya, mulai dari setup hotspot, profil, dan user ya. Sampai sini terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun jika ada kekeliruan ya. Tinggal komentar saja di kolom komentar ya. Cuman komentarnya secara bijak ya, mempergunakan bahasa-bahasa yang baik gitu ya. Jangan bahasa-bahasa yang toksik ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa diikuti. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.